Global News TV Indramayu mengabarkan GMBI minta pertegas larangan bakar limbah air sampah di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Air limbah sampah jangan dibuang sembarangan, dikatakan oleh Nurnata selaku Ketua Divisi Investigasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI, memberikan dan menuntut agar dinas memberikan kompensasi masyarakat yang berdampak pada 4 desa di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, diantaranya Desa Kenanga, Desa Termayu, Desa Panjingan Kulon, Desa Barantarung, dan Desa Karanganyar. Karena air tersebut mengalir ke Desa Panjingan Kulon, Nurnata juga mengatakan akibat air limbah tempat pembuangan akhir sampah dari Pecuk diduga kian merugikan masyarakat desa setempat. Insinyur Aib Suherman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, sampai berita ini diturunkan belum bisa ditemui awak media Global News TV. Bahkan dia berkilah sedang rapat dengan pihak Pertamina mengenai limbah. Pada hari Selasa 31 Agustus 2020 ditemui bagian limbah TPA Hendy. Ia juga berkilah bahwa kami selaku dinas tidak pernah mengarahkan atau memberikan perintah limbah tidak dibuang sembarangan. Menurut Hendy, mengamini itu pun melimpah jika waktunya hujan turun, karena tidak bisa menyetop hujan. Dengan entengnya ia menjawab ketika awak media menyinggung pertanggungjawaban atas dampak dari air limbah TPA Pecuk. Ia menjawab itu nanti akan dirapatkan untuk penyelesaian dari dampak tersebut. Hasil pantauan perilaku buruk seringkali terjadi di saluran air petani dan membuang air limbah sampah sembarangan masih kerap dijumpai di sejumlah titik. Tempat-tempat yang menjadi sasaran adalah area pekarangan di pinggir jalan. Mayoritas sampah berupa limbah yang mengalir yang terkesan dibiarkan mengalir ke saluran air petani. Di beberapa titik lainnya ada juga tumpukan sampah yang menggunung, airnya menyerap langsung hingga Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan pembuatan IPAL serta menghimbau warga untuk bersabar karena dinas sedang menanggulangi perilaku yang bisa menyebabkan bahaya pencemaran itu. Dampak buruk dari air limbah sampah ini tidak hanya bikin para petani tanaman padi kurang bagus, polusi bau yang kurang sedap terhadap masyarakat lingkungan dari beberapa desa, tetapi ini bisa menjadi biang penyebab musibah infeksi pernapasan, terutama di musim penghujan tiba. Untuk itu, selaku Ketua Divisi Investigasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI terus untuk mengawal agar tidak sembarangan membuang air limbah sampah tersebut, ditegaskan oleh Nurnata sebagai Ketua Divisi Investigasi GMBI Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Tanah bekas stripping yang kemarin diributkan oleh wartawan LSM itu kan, itu mau bukan menutup sampah Pak, agar tidak bau. Jadi yang namanya pengelolaan untuk kedepannya ya lagi perbaiki sebenarnya. Jadi istilahnya kalau masalah limbah, kalau misalnya pas hujan kemudian banjir, ya itu saya bingung Pak kalau hujan banjir. Saya kan bukan dewa, bukan Tuhan, nggak bisa ngitung hujan. Ya, alam itu Pak. Satu gitu Pak, gini ya. Kalau saya tuh gini ya, maksudnya kan dulu juga pernah di Mas ya, ada sama yang Pak, tolong masalah karena dampak ini ya, anak ke wilayah Panjingan Kulon ini Pak, yang khususnya Karangbaru lah. Iya. Pas sudah masuk, kalau angin dari sini posisinya tuh ke sana Mas, sudah Baunya itu sering Pak. Makanya tolong Pak, wong kono Pak, ya mau Pak piwin carane supaya wongku yang pernah dampak harus ada, maksudnya pengendalinya seperti apa. Maksudnya dulu itu pernah ada. Dan juga ada nih Pak, kalau terkait masalah tadi, ya benar kalau orang petani mah ada nih Pak yang maksudnya nggak tetapi khususnya peternak ikan ada. Ya, ada mah ada ngeluh tapi nggak berani kalau petani. Ya. Tetap ada Pak. Ada Pak. Ada. Di sana ada nggak tahu kan kalau ya, nggak ngerti. Berapa matinya pernah dijanjikan berapa ini. Nah, ada sampai sekarang. Cuman kalau saya gini Pak. Sebetulnya kalau dampaknya kan paling besar di pertanian ya, itu pasti. Karena kan besok itu panas, akar-akar. Yang terdampak ini. Kan tadi tahu sendiri. Dampak seperti itu. Makanya sama teman-teman ini sama yang penting masuk warga masyarakat yang terdampak oleh sampah seperti itu tadi Bapak bilang, sampah ini bukan milik saya, memang milik, tapi ini Pak, khususnya karena di Kabupaten Indramayu contoh wilayah luarnya di mana, pokoknya pas yang punya di sini di Pecuk maksudnya, padahal mah anggaran ada di Kertabenan ada, atau apalagi direncanakan di Gantar ya, ada lagi di Gantar.
Nah itu udah jelas. Untuk sementara sekarang belum dibangun, kumpulin ini kan. Iya. Jadi kalau masalah pembuangan kan terbagi, untuk sementara ini kan terbagi 2 TPA ya Pak ya. Kalau di Jantar kan masih belum ya, masih belum resmi di buang ke sana. Nah untuk wilayah Argolis, Patrol, kemudian Kandang Laur sama Losarang itu kan buangnya ke sana Pak. Ini dibagi 2 Pak, udah dibagi 2 nih Pak. Di Indramayu ini untuk wilayah kota Ampel, Ketimbaran itu juga nggak semua Pak, nggak semua dibuang ke sini. Aja suruh nunggu sampai 1 jam lebih, akhirnya di WA untuk ngadu sampean. Jadi melalui surat dari Global News ini kepengen konfirmasi dan klarifikasi lah terkait ada isi-isi Orang lingkungan, sing TPA Pak? TPA ada gambar-gambarnya. sudah kemarin di apa nih Pak? Begini foto lawas Pak. 2000 Juli Pak, Juli 2020. Sing anu Tolib Kak. Ya, Herman Tolib gini. ya saya sama penulis makanya ingin konfirmasi Pak, kira-kira jawabannya seperti apa. Nah kalau ini begini Pak, sing itu pada mati ini, ikan yang pada meninggal nih Pak, itu kan waktu Kuwo menyedot sawah yang bukan air limbah. Pada intinya kalau kita mau Pak, nggak berani membuang air licin keluar. Waduh ya dikeroyok sama masyarakat, petani. Nggak pernah lah. Di sini kita harus melakukan. Kita jalan nih. Nah, sobat ini kumpul di sini Pak, Mas ini. Badan pos, badan timbang. Nah, di sini nih kolam lindi, kolam ini nih Pak. Ya. Nah, kalau posisi ini adanya di sini Pak. Nih, di video Bu. Berarti ini di dalam ya? Di dalam, bukan di luar Di Pak. dalam. Di dalam. Ya, sekarang salah paham ini dulu, nggak ada yang berani Pak. Mungkin ada kebocoran atau apa. Kadang-kadang kan Iya benar. jadi masih Bisa terjadi gitu. Kalau saya kan penulis, saya Iya, berdasarkan informasi yang saya terima maka saya konfirmasikan Pak. Saya mendapatkan data. Iya. Saya kan pengen cross check. Tidak Betul. mau hal-hal berita itu memojokkan sepihak kalau saya sih. Nah, saya jelaskan lagi. Nah, ini sistemnya kayak di tambak udang Pak. Jadi misalkan ada pembatas. Di sini pakai pipa gini Pak. Tuh. Kalau ini dibuka, ini keluar kan? Ini di dalam Pak. Awas nih. Ditampung di sini dulu, dibuang ke sini. Nah, dari sini ini kan keluar nih Pak. Cuma keluar juga tidak ke saluran petani, mentok Pak. Udah nggak ada saluran ke saluran petani depan TPA tuh. Nah dari sini disedot Pak, disedot dialirkan ke dibuang ke lindi. Karena di sini ada mesin pompa juga dialirkan ke sini nih, kapasitasnya kecil. Untuk mengurangi debit air yang ada di sini, disolokan, kita sedot, buang ke sini, buang ke lindi, bukan dibuang keluar Pak. Nah, pokoknya Oleh gini Pak, ya. oleh itu tadi ya mungkin alibi dari Bapak seperti Iya. itu. Air limbah mungkin dari orang SPA nggak berani buang keluar. Pada intinya masyarakat di sana itu yang jelas limbah itu tidak ada selain TPA punya limbah di sana. Iya. Nah, sedangkan yang mengalir ke sungai termasuk itu yang ikan-ikannya pada mati, ikan telur pada mati, itu juga airnya ya tadi memang benar. Ya mungkin itu mah saya tidak mau tahu, intinya mau liberan pada apa baik lah. Sing penting masih jelas di Banyurim itu TPA maksud kita mau kah? Ya alibi dari Pak Hendy sebagai kepala TPA aja mau liberan atau
seperti yang dikonfirmasi pada waktu itu Pak Luba ya. Iya. Ya, jadi kita membuang mana banyak liber lima enggak. Tetapi yang jelas mah air itu ya tadi air dari TPA. Masyarakat itu Pak begini, masyarakat kebanyakan di sana tidak tahu maksudnya mah pun banyak liberan, banyak apa sih jelas mah bakal banyak pun mobil mengkalen ya mau kan, ya pasti jelas karena sih udah banyak limbah pun akan banyak TPA. Itu saya sebagai kota harus gimana Pak? Iya, maksudnya ya begini, maksudnya mah atau bapak itu pada ini loh, kalau orang TPA mah nggak berani buang ya. Pada intinya mah ya saya mah nggak mau tahu siapa yang buang. Tapi yang punya air itu air limbah ya jelas orang TPA. Maksudnya bagaimana? Maksud tanggung jawab dari orang ini mau diperbaiki atau seperti apa? Kamu kan tidak karena ini maaf dulu. Air itu tuh karena yang jelas nih saya ini investigasinya. Air dibuang misalnya sore hari sampai pagi. Nah kalau paginya didorong sama air ini. Nah anggapan itu di wilayah perairan itu sampai kalian Ciponong anak hilang Pak. Konon, tapi bakal mana nih mau masih tetap. Bukan Pak, selama ini saya itu tidak pernah menginstruksikan kepada pura atau orang TPA untuk membuang air lidi keluar Pak. Itu mah gila namanya Pak, saya bunuh diri. Iya, salah jelas Pak. Nah sekarang begini Pak, Bapak istilahnya menuduh kita ya pihak TPA membuang atau dengan limbahnya dugaan. Saya klarifikasi kami dari media ini bukan mengganti Bapak, tapi mengkoreksi sampai sejauh mana sih tingkatan-tingkatan untuk mensejahterakan lingkungan, jangan sampai berdampak loh begitu. Maksudnya kan honor. Jadi nggak mau ke alibi bapak maya belikan uang Sebenarnya pengen maju. TPA dibutuhkan masyarakat. Nama saya Nurata dari LSM GMBI Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia sebagai Kepala Divisi Investigasi Kabupaten Indramayu terkait masalah LH lingkungan hidup. Nah masalah limbah yang tercecer atau limbah yang ada di sungai itu harapan warga masyarakat setempat atau yang terdampak maunya ya jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi karena biar bagaimanapun tetap warga masyarakat sekelilingnya atas dasar penyampaian masyarakat setempat atau desa Panyindangan Kulon itu udah jelas-jelas di sana itu sebagian dari peternak itik. Pada waktu itu terjadi ada yang banyak mati, warga masyarakat pun mengeluhkan. Nah berharap kepada pihak LH agar bisa dari membenahi Indramayu Jawa kedepannya. Barat Global Dan News jangan TV sampai kontributor Cirebon Sukadi mengabarkan.